Oke. Nah, kita akan melihat masalah multiple form terlebih dahulu, yang akan mungkin kita pakai di exercise hari ini ya. Jadi, multiple form itu artinya kita membuat dalam satu project lebih dari satu form. Selama ini, ya kita baru nyoba beberapa kali ya membuat form. Selama ini yang kita buat ya satu aja ya. Satu, lalu begitu execute ya satu itu yang muncul di layar. Multiple form itu biasanya dipakainya seperti ini. Akan ada satu form yang jadi menunya ya, yang punya macam-macam menu. Lalu kalau misalnya kita pilih salah satu menu, kita bisa pindah atau buka form yang lain. Satu form biasanya mengerjakan satu pekerjaan. Jadi mungkin ada form untuk input data apa gitu ya, input data nilai. Ada satu form untuk input data mata kuliah. Ada satu form untuk input data mahasiswa saja. Ada satu form untuk menampilkan daftar mata kuliah ya. Jadi satu form biasanya mengerjakan satu pekerjaan. Jadi contohnya misalnya kita mau membuat ini ya, suatu aplikasi yang punya 3 form ya. Form pertama menunjukkan menu, form kedua menambahkan data nilai mahasiswa, form ketiga untuk menampilkan data, semua data yang ada dan rata-ratanya. Maka formnya akan menjadi seperti ini ya. Form pertama itu cuma menu, seperti contoh ini. Form yang kedua menambah data. Jadi kalau diklik add student mark, maka akan dibuka form ini. Form yang pertama nggak hilang dan tidak tertutup juga ya. Jadi akan muncul dua form. Nah, form yang ini kalau ditekan exit, ya yang ketutup ini aja. Ya, kalau kita pakai this.close seperti yang dari kemarin kita pakai, itu dia cuma menutup this. This itu ya ini ya. This itu sebenarnya menyatakan yang sekarang sedang aktif. Kelas yang sekarang sedang aktif yaitu ya add data ini ya. Terus kemudian form yang ketiga munculnya saat kita klik menu display all and average. Jadi seperti ini. Oke, itu multiple form. Nah, untuk multiple form kita bisa membuat satu form khusus, terus kemudian kita kasih nama form menu ya. Nah, Anda bisa pakai menu strip. Mungkin langsung buka Visual Studio-nya saja ya. Saya sambil buka. Kalau yang sudah buka bisa dijalankan dulu, saya baru akan membukanya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah nama form ya. Yang kali ini menjadi FRM menu. Yang lain sudah dilakukan? Bentar Bu, masih not responding. Oh ya. Sambil teksnya mungkin bisa diganti ya, jadi form menu. Memang kalau Visual Studio dengan Zoom cukup berat sih. Seandainya Anda pakai dua, itu mungkin dua device yang berbeda mungkin bisa membantu. Tapi kalau saya kan nggak bisa karena harus share screen.
Kalau yang sudah bisa lihat di toolbox, ini ada menu strip ya namanya. Kalau biar cepat bisa diketik di search-nya itu menu strip. Nah, di menu strip itu Anda bisa menulis di sini ya. Jadi misalnya di slide-nya itu minta menunya, kita lihat contoh gambarnya ya, menu data, master data. Maka di sini diketik master data. Isinya add student kalau nggak salah. Oh, sorry, add student smart. Add student mark. Iya. Tidak sengaja terdouble klik. Add student mark, lalu yang kedua display all and average. Nah, jadi di bahasa pemrograman lain, jadi istilah untuk menu yang sudah nggak ada lanjutannya, jadi sebenarnya menu ini kalau mau dibuka lagi, kita bisa tambahkan saya mau tanya. lain. Ya, sebentar ya, tunggu ini dulu sebentar. Jadi kalau misalnya display and average ini, kalau kamu lihat ada type here ya. Jadi kalau misalnya masih mau ada menu lain, Anda bisa di sini. Tapi kalau enggak, ya udah berhenti aja ya. Nah, kalau kita sudah berhenti, artinya ini adalah menu yang kalau diklik melakukan sesuatu, biasanya istilahnya adalah ini menu item. Dan kadang-kadang di bahasa pemrograman lain atau di IDE yang lain tuh kadang-kadang menu strip dan menu item dibedakan ya. Oke, apa Johan? Enggak, saya kalau mau kalau di label atau apa itu saya mau pakai simbol gitu, misalkan buat N gitu kok nggak bisa gitu. Kayak gimana ya nulisnya? Maksudnya Kalau simbol sesuatu terus simbol N dan apa gitu ya. Kayaknya ada stress-nya mungkin ya. Tapi harus search dulu. Saya juga lupa. Mungkin harus dikasih backslash sesuatu untuk simbol khusus. Oke, Tapi kalau makasih Bu. saya N itu ada deh di ASCII. Yang nggak ada itu biasanya strip atau semacam itu. Jadi mesti pakai AC. Kan biasanya semua yang ada di kode ASCII itu boleh masuk string. Kalau saya N itu kok ada ya? Tapi ya saya nggak ingat sih. Persisnya ada 255 karakter di situ ya. Oke, ini menu saya sudah selesai. Nah, lalu ini sambil saya buka slide ya. Anda bisa ke slide yang berikutnya, dijelaskan begini. Ini seperti yang saya sebutkan di pertemuan lalu kalau nggak salah. Pada saat lagi mencoba proyeknya salah satu dari kalian yang share screen. Jadi kalau misalnya kita punya satu variabel, variabel itu kalau diciptakan di dalam salah satu event handler, maka keluar dari kurung kurawal tutup variabel itu kan hilang. Kalau kita mau punya satu variabel yang bisa dipakai satu form, maka variabelnya itu harus ditulisnya itu di atas, ya di atas sendiri, di luarnya fungsi apapun yang lainnya.
Nah, nanti kalau misalnya kita punya list atau array, listnya itu mau dipakai bersama-sama oleh satu form, maka membuat listnya itu jangan di button ya. Karena kalau buat listnya di dalamnya button klik, nanti kliknya itu akan setelah keluar dari button klik, listnya itu akan hilang. Maka kita tuliskan listnya itu biasanya di atas sendiri. Terus kalau misalnya kepingin dipakai di form yang lain, nah ini ada tambahannya ya. Kalau kita ingin memakai di form yang lain, kita harus tambahkan kata kunci public di depannya list tersebut supaya bisa diakses oleh form yang lain. Jadi kalau misalnya listnya mau dipakai oleh form yang lain supaya bisa dipakai, kita harus tambahkan kata kunci public. Oke, nah sekarang kita coba bikin form yang kedua. Ini kan baru satu form ya, form menu. Sekarang kita buat form yang kedua. Kita buka Solution Explorer, ya, yang bentuknya seperti di kanan ini. Lalu di project-nya kita add Windows Form. Nanti masuk ke halaman seperti ini lagi ya. Tadi kan form menu ya. Sekarang name-nya kita ganti, jangan form 2, tetapi form add student misalnya. Nah, maka kita sudah punya form yang kedua. Jadi caranya klik kanan di project ya, bukan solution ya. Di project atas ini kan solution, bawahnya project ya. Lalu add Windows Form. Karena tadi memang ada 3, makanya saya buat 3. Form yang ketiga itu form display ya. Jadi ada 3. Jadi kalau mau bisa di rename, tadi namanya masih form 1, mau saya ganti jadi form menu. Jadi kita punya form menu, form add student, sama form display. Add student diisi dengan label dan text box yang sesuai. Nanti Anda isi sendiri ya. Yang display saja saya isi. Display itu kan pasti ada list box-nya. Ya, yang diulangi yang mana? Boleh. Ini tadi saya baru menciptakan 2 form baru. Jadi form menu kan sudah jadi ya. Form menu kan seperti ini. Oke, form menu ini konteks menu. Oke, form menu seperti ini.
Kita akan mengisi dengan menu strip. Saya tadi nggak sengaja klik konteks menu strip ya. Menu strip seharusnya. Ya. Jadi yang ditarik itu menu strip. Oh, wait. Kayaknya saya salah posisinya. Oh, ini yang konteks sekali ya. Yang benar begini ya. Jadi ini menu strip. Mungkin tadi nggak sengaja kena klik konteks menu strip. Yang ini nggak terpakai ya. Menu strip saja. Menu stripnya seperti ini. Lalu kemudian setelah menunya sudah jadi, saya tadi cuma memberi keterangan bahwa menu yang paling dalam itu biasanya disebut menu item. Menu yang paling dalam itu adalah menu yang kalau diklik sudah nggak ada pilihan lagi ya, dia pilih yang terakhir, dia melakukan action tertentu. Nah, dalam hal ini, add student mark ini nanti dia akan buka menu yang add student, form yang add student. Display all and average ini kalau diklik, dia akan buka form display. Ya. Jadi kita sudah punya 3 form. Oke, nah untuk masing-masing form bisa dikasih nama yang sesuai. Kita buka properties lagi ya. Yang ini FRM add. Terus mungkin teksnya bisa diisi from add student ya. Mungkin bisa disebut saja yang mana, Fernando? Konteks menu strip itu salah, jadi saya hapus, nggak jadi. Menu strip yang di drag. Name menu utama juga diubah kan Bu ya? Menu utama itu ini maksudnya. Ini kah? Ini tinggal diketik aja sih judul-judulnya. Oh kalau itu name-nya nggak usah diubah. Name-nya diubah semua. Sorry ya, name-nya diubah semua. Saya lupa. Jadi mungkin, tapi seandainya tidak diubah itu agak minor karena kita jarang pakai ya. Tapi kalau seharusnya emang diubah jadi MNU add student misalnya ya. Untuk masing-masing menu ini. Biasanya awalannya adalah MNU. Saya tadi sudah camel case nggak? Oh ya, ini. Yang ini belum camel case ya. Terus yang ini MNU exit.
seperti ini. Formnya juga namanya diatur. Bu, saya mau tanya. Ya. Kalau semisal ini tadi kan saya ganti nama formnya kan jadi form display, form menu, form add student ya Bu. Di Ya. name sama di teksnya. Terus ternyata kalau misalnya di yang visualnya itu kelihatan di sini loh di visualnya itu benar tulisannya form display, form add student, tapi di yang atas yang lagi Ibu pencet itu nggak ganti gitu kan. Jadi saya rename sendiri di kalau yang atas ini itu sesuai nama di Solution Explorer. Jadi kalau misalnya gitu, iya, jadi formnya tetap form 1, form 2, form 3, tapi yang di visualnya tuh dibentuk ininya, formnya ini bisa ganti. Jadi saya rename sendiri tadi di Solution Explorer. Sendirinya itu di Solution Explorer kan? Nggak apa-apa. Kalau di Solution Explorer nggak apa-apa, pakai klik kanan ini kan, rename ya. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa kalau lewat sana. Bingung, Bu. Ya. Ya, bagaimana? Yang pas Ibu di drag konteks menu stripnya ini loh. Cara keluarin form tambah-tambahnya itu gimana, Bu? Saya nggak pakai konteks menu strip. Yang saya pakai hanya menu strip. Jadi keluarin formnya gimana, Bu? Ya, form yang display menunya, Bu. Oh, itu ini, klik kanan dari project. Membuat form baru maksudnya. Membuat form baru itu klik kanan dari project ya. Ini ya project ya. Project saya kan namanya multiform. Di bawahnya solution, jangan yang solution ya. Tapi yang project. Klik kanan, lalu add Windows Form. Sudah? Sudah. Ya. Nah, cuma jangan lupa form-formnya semua dikasih nama dan mungkin diatur teksnya ya. Yang paling penting nama sih. Karena nama itu yang nanti akan kita pakai ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuka form yang baru ya. Jadi form yang akan dijalankan pertama itu form menu. Karena itu kita pakainya form menu dulu. Ini kalau saya start. Sabar ya. Kalau start agak lama. Ini kalau saya start yang keluar seharusnya form yang menu. Atau Anda sudah coba sendiri? Punya Anda masing-masing? Iya, Bu, form menu yang keluar. Oke, punya saya masih muter-muter. Bentar ya. Name di menu strip tadi diubah juga kan, Bu ya? Iya, Diubah apa ya, Bu? Apa kodenya? MNU. MNU biasanya. Seingat saya MNU. Tapi nanti Anda cocokkan lagi ya sama listnya ya.
Nah, punya saya sudah keluar form menu, benar ya. Nah, jadi yang keluar pertama kali karena kita pertama kali membuat project defaultnya, yang keluar pertama kali itu form menu, ya. Kalau mau lihat itu Anda bisa buka program.js. Anda lihat di Solution Explorer ini, yang paling bawah itu ada program.js. Nah, yang dijalankan itu kan FRM menu ya. Application.run new FRM menu. Maka defaultnya yang jalan duluan itu form menu. Anda bisa mengotak-atik yang jalan duluan yang mana lewat sini ya. Jadi program yang dijalankan duluan itu ada di dalamnya program.js. Biar nggak banyak tab, sekarang saya tutup. Nah, ini tadi hanya untuk melihat yang mana yang jalan dulu. Nah, sekarang di dalamnya form menu, setelah jalan, kita berharap add student. Maka ini kalau diklik, nanti akan keluar form yang add student. Ini saya double klik untuk masuk ke sini ya. Berhubung tadi saya belum ganti nama ya, jadi punya saya namanya masih salah. Punya Anda mestinya sudah benar, yaitu MNU sesuatu. Nah, kalau diklik, kita maunya memakai form add student. Form add student itu namanya adalah, kalau di tempat saya, FRM add. Ya. Nah, caranya untuk menampilkan itu, kita harus punya variabel yang tipenya FRM add. Jadi, saya buat aja nama variabelnya. Gini ya. Jadi ini sebenarnya seperti ini ya, cara kerjanya seperti kalau saya nulis integer x sama dengan 0, gitu ya. Tapi int-nya itu diganti FRM add. X-nya itu adalah nama yang saya buat agak panjang supaya jelas ya. Terus sama dengan 0-nya, ini bukan sama dengan 0, tapi sama dengan new FRM add. Nah, ini adalah formula kalau kita pakai kelas. Kita pernah nggak pakai new ini? Ingat nggak? Belum kayaknya ya. Jadi, sementara dihafal dulu ya. Jadi ini adalah format kalau kita membuat variabel baru yang jenisnya kelas. Oke, kalau sudah, berarti sekarang kita sudah punya formnya. Ya, kita sudah punya formnya, terus kemudian kita mau menyambungkan form yang add student ini dengan menu punya kita. Jadi, kalau sekarang kita buat formnya, sekarang kita mau sambungkan, mau menyatakan bahwa form add student ini ada di bawah kendalinya form menu. Jadi saya mau tulis form add student ya, dot owner sama dengan this. Artinya ini adalah ownernya form yang baru kita buat. This itu artinya ya ini ya. Berhubung kita nulis code-nya kan lagi di dalamnya apa ini? Di dalamnya form menu.js ya. Berarti siapa ownernya? Ownernya adalah form menu. Jadi this itu adalah ini yang lagi aktif sekarang ini. Berhubung kita nulis code-nya lagi di form menu, maka yang aktif sekarang adalah form menu. Berarti artinya ini adalah form add student.owner sama dengan objek yang sekarang ini sedang aktif, yaitu objek yang form menu.
Ya. Nah, ini baru diciptakan dan disambungkan tapi belum muncul. Kalau mau dimunculkan, kita ketik lagi form add student dot, ada dua pilihan, show atau show dialog. Kalian kira-kira tahu nggak bedanya show dengan show dialog? Kalau dialog itu seperti message box. Ya, sesuatu yang kecil di tengah bisa ditutup. Tapi kalau show itu dia akan lebih seperti form. Saya coba yang show dulu ya. Kalau di slide itu kan show dialog ya. Kita coba yang show dulu. Oke, mungkin Anda coba sendiri-sendiri. Saya juga akan coba. Punya saya agak berat ini. Oh, sudah kebuka ya. Klik add student. Kalau di tempat saya sudah kebuka ini ya. Ini show ya. Show itu berarti form yang nggak ada hubungannya. Kalau Anda klik di form add student, aktif. Anda klik form menu juga aktif. Jadi dua-duanya sama-sama aktif ya. Itu kalau show biasa. Oke, kalau misalnya show dialog, bentar ya, saya tutup dulu formnya. Nah, kalau ini misalnya bukan show, tapi show dialog, dia seperti message box. Message box itu berarti waktu message box-nya nyala, Anda harus fokus di message box gitu ya. Anda kan nggak bisa klik yang di belakang-belakangnya kan kalau message box nyala biasanya. Sampai Anda menekan OK, message box-nya mati, baru bisa lihat yang di belakangnya lagi ya. Nah, itu yang terjadi kalau misalnya form add student-nya itu jadi show dialog. Saya akan coba. Oke ya, add student. Ya, ini kalau show dialog ya. Mungkin saya share screen aja biar kelihatan ya. Ini kan show dialog. Maka form add student ini nyala, tapi kalau saya mau klik yang belakang, itu nggak bisa ya. Ada bunyinya juga ini ya. Jadi kalau saya nutup, baru ini bisa aktif lagi. Kalau tadi pakai show aja, dua-duanya masih bisa nyala. Artinya apa? Ini pemakaiannya yang mana? Tergantung kebutuhan. Kalau Anda merasa di menu ini seharusnya usernya harus ngisi dulu dong, nggak boleh otak-atik buka menu-menu yang lain selagi ngisi. Berarti itu show dialog. Tapi kalau menurut Anda sambil usernya ngisi di sini, dia bisa sambil lihat data lainnya, ya berarti show. Ya. Jadi mau pakai show atau show dialog itu tergantung keperluannya. Kalau Anda ingin menghalangi usernya itu akses menu lainnya, kalau habis buka ini ya dia harus fokus di sana, nggak boleh buka menu-menu lainnya. Ya berarti itu show dialog. Tapi kalau saat buka dia masih boleh buka menu lainnya, yaitu show aja. Oke ya. Oke, itu mengenai form. Apakah ada yang ditanyakan?
Mungkin ini Untuk Bu, Ibu tadi itu ngisinya di mana ya Bu? Agak bingung soalnya namanya. ngisi ininya, code-nya. Perpindahan antar form. Sebentar. Jadi kamu ada di display dulu ya. Terus Menu utama Bu ya. Ya, menu mana yang mau kamu isi? Misalnya add student mark, ya ini di double klik aja. Kan setiap event yang mau kita kasih code, itu kalau eventnya itu default, ingat yang lalu tinggal double klik aja. Saya hampir selalu pakai double klik, saya nggak pernah cari-cari lewat sini ya. Sebenarnya bisa sih. Bisa lewat sini juga ya, yang di simbol petir ini kan. Nah, saya nggak pernah cari-cari di sini, karena saya yakin menu yang event yang saya pakai itu default semua. Jadi button klik itu default ya. Checkbox change itu default juga. Jadi karena menu-menu saya itu default, saya biasanya hampir selalu pakai double klik. Jadi dengan cara yang sama untuk display all and average, ya double klik juga ya di sini. Nah, ini sudah benar nih namanya. Untuk ini berarti saya harus buat FRM display, itu kan tipenya ya, sesuai name-nya. FRM display ini sesuai name-nya formnya. Lalu kemudian saya beri nama form display di sini. Sama dengan new FRM display, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Yang putih form display itu teksnya Bu. Nama kita sendiri. Kita kasih nama variabel. Ini nama variabel. Ini tipe datanya. Ini nama variabel. Jadi saya tadi ngasih contoh ini seperti integer x sama dengan y. Jadi ini boleh diganti apapun namanya kan. Cuma saya tidak ingin repot, maka saya biasanya namanya saya miripkan sama nama formnya. Ya, jadi supaya saya juga nggak bingung gitu ngasih code di bawahnya. Oke, terus kemudian form display dot owner sama dengan this. Ini kalau Anda sudah lakukan berkali-kali, biasanya udah terbiasa ya. Lalu jangan lupa di show. Seringkali kesalahannya orang-orang itu adalah satu, lupa show. Ya. Nah, biasanya begini, kalau Anda cuma mau menampilkan saja, sebenarnya perintah untuk menampilkan itu cuma show ini ya. Tapi show itu harus mengikuti variabel home display. Owner ini gunanya supaya begini. Jadi, kenapa kalau kita perlu owner? Karena kadang-kadang kita butuh list, array, atau variabel yang ada di menunya kan. Kalau kita tidak mencatat ownernya, ya, nanti kita nggak bisa akses. Jadi bagian yang ini ya, itu supaya kita bisa akses variabel yang ada di menu. Nah, kalau cuma untuk menampilkan dan kita tidak pakai variabel yang ada di menu, sebenarnya 3 baris ini bisa jadi 1 baris saja. Saya kasih komen ya. Saya tutup. Karena 3 baris, komennya seperti ini. Oke. Nah, jadi 3 baris ini bisa jadi cuma 1 baris.
Seperti ini ya. Jadi intinya kan show kan. Show itu harus ikut apa? Form display. Nah, kalau Anda lihat di baris 1, form display itu apa isinya? New FRM display. Maka saya jadikan satu. New FRM display dot show. Ini dibuang. Kalau Anda tidak perlu mengakses data apapun dari form menu. Ya. Tapi kalau Anda membuang itu, pastikan yaitu tadi nggak ada data apapun yang ada di form menu. Tapi seandainya nanti di form menu itu ada variabel yang ditaruh di sini, integer A atau integer total dan seterusnya yang akan diakses dari mana-mana, maka pada saat Anda membuang owner, Anda tidak bisa mengakses totalnya ya. Oh ya, kalau mau diakses dari menu lain kan harus diberi public gitu ya. Nah, jadi kalau Anda punya satu variabel, biasanya bukan integer sih, biasanya list atau array ya, tapi kita kan belum belajar itu, kita baru belajar itu Kamis besok. Nah, kalau kita punya satu variabel yang akan diakses dari mana-mana, maka kita perlu, jangan sampai lupa perintah yang owner ini ya. Ini untuk menghubungkan. Jadi kalau nggak ada hubungannya, kita itu kayak apa ya? Kayak membuat sesuatu yang baru tapi nggak ada talinya, nggak ada sambungannya sama kita. Maka dia tidak akan nemu jalan ke tempat kita. Tapi kalau kita pakai dot owner, dia bisa nemu apapun yang ada di kita ya. Jadi ini seperti menciptakan hubungan supaya nggak hilang. Jadi kayak kita bikin balon, tapi balonnya dilepas. Ya udah, dia nggak akan nemu tempat tadi semula di mana itu nggak nemu, termasuk data-datanya. Tapi kalau ada dot owner itu seperti kita punya tali gitu ya. Jadi dia bisa balik lagi untuk ambil data. Kira-kira seperti itu. Ini multiform. Apakah ada pertanyaan? Bu, kalau saya milih codingan 3 baris itu apakah enggak masalah, Bu? Loh, memang yang benar ini. Cuma seandainya kamu nggak perlu data, kamu bisa menyingkatnya jadi satu baris. Kalau cuma untuk menampilkan form, satu baris ini cukup. Tapi kita butuh yang 3 baris ini, karena kita mungkin akan butuh data yang ada di menu. Itu ya. Oke, ada lagi. Oke, kita break dulu ya, 10 menit sampai 11.32. Jadi tampilan untuk exercise 1 seperti ini ya, jadi ada startnya dalam derajat, lalu ada finishnya, berapa, lalu ada list box untuk menampilkan outputnya. Nama-namanya sudah benar ya, Daniel? Start, finish-nya, text box-nya. Coba salah satu, name-nya apa ini? Ini step, ini txt step. Oke, ya. Jadi hanya ingin membiasakan ya, supaya nanti waktu kuis tidak kelabaan gitu ya, karena sudah terbiasa. Oke, terima kasih. Bisa di stop share. Nah, sekarang diisi bagian untuk menampilkan semua derajat, sin, dan cos-nya. Apa ada yang sudah selesai? Kalau belum, saya beri 10 menit lagi. Bu, ini saya for
apa saya pakai for buat anunya kok for start gak bisa ya. Cocoknya, Tulisannya nah, only assignment, call, increment, decrement, await, and new object of bisakah expression can di-share? be used as statement. Bisa di-share nggak? Nggak bisa, soalnya saya pakai komputer lain soalnya. Nggak gini, bisakah yang di komputer lain tuh kayak di screenshot terus kamu email atau gimana? Terus kita lihat gambarnya yang ada errornya ya. Sebentar ya, Iya. aku gak inget. Di print screen atau Nah, gimana? coba Pastikan bahwa itu sudah diparsing ya teksnya ya. sudah. eh ketik aja ya Bu di chat. Kalian errornya ya. Yang start pertama kok nggak ada apa-apanya, Jovan? Kok bukan start sama dengan nol atau gimana? Itu kan bukan perintah. Kalau start titik koma itu kan bukan perintah. Saya sudah tulis di atasnya soalnya int start sama dengan int parse txt start.text. Nggak bisa ya. Saya kira bisa langsung apa jadi int startnya sudah tak define di atasnya. Jadi sudah di atasnya ada tulisannya kayak gini. Kalau gitu yang depannya dikosongin aja. Nggak usah start titik koma. Tapi titik koma. Oke, tak Buka coba ya. titik koma. Oke, Atau kelihatannya start sama bisa. dengan int parse-nya boleh dimasukin kurung. Cuma jadi panjang. Kelihatannya bisa langsung tak tinggal titik koma, Bu. Oke. Tak coba bentar. Karena dia mungkin bingung, itu bukan perintah apa-apa. Itu kayak kita nulis X titik koma, kan bingung tuh mungkin programnya.
Yang bawahnya apa ya? Ditambah stepnya kapan? Yang mana, Bu? Enggak, ini tadi kan kelihatan cuma sampai LST output items add ya. Oh, Oh iya, ini dalam radian ya, jadi harus di 360 itu 2 pi rad. Jadi pi itu 180, berarti dia harus dibagi 180. Oh enggak. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan mengenai pembagian kalau di C# ya. Kalau di C# itu bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya bulat, tidak seperti di Python yang dia otomatis akan mengubahnya jadi tidak bulat ya kalau pakai per. Jadi kalau di C# ini berbahaya, kita kadang-kadang tidak sadar mengubahnya jadi 0. Jadi misalnya tadi kalau degree tadi, kebetulan ini sudah benar sih, sudah diubah jadi double ya. Kalau degree tadi itu integer, lalu Anda bagi 180, itu nanti hasilnya bisa 0. Ya, kalau 50 dibagi 180, itu 0. Karena bulat dibagi bulat hasilnya integer. Nah, berhubung kalau ini sudah double, terus belakangnya juga double, maka hasilnya mestinya double. Oke, dikali pi sin cos. Kok tahu kalau salah? Gimana? Kelihatannya benar ini. yang sin 90 sama cos 90-nya beda, Bu, sama yang contoh di PPT. Bentar ya. PPT sin 90 cos 90 10. Cos 90 itu 0 harusnya. Ini nggak tahu kenapa 6,12 malah. Lebih dari 1 ya. Kenapa, Bu? Lebih dari 1 berarti. Oh, iya. Mana ya? Secara program benar sih. Bu, saya mau tanya. Iya, yang lain apakah ada yang seperti Ya, Bu. Eliana juga ini? Ini secara program kalau saya baca benar sih. Cuma kenapa kok kamu nggak pakai for aja ya? Bu. Iya. Tanya. Ya, benar-benar sekalian biar mumpung lagi kebuka ya. Nggak, kenapa ini kok nggak pakai for aja ya? Ya, itu saya mau tanya tentang. Iya. Iya. Oke, siapa tadi? Oke, Bu. Ya, tadi saya mau tanya tentang for sih, Bu. Kenapa kok nggak pakai for? Oh iya, itu lebih cocok pakai for sih, karena kan stepnya jelas. Selalu tambah 30, selalu tambah step ya. Awalnya jelas, endingnya jelas. Jadi bisa for degree sama dengan start, degree lebih kecil sama dengan n, ya. Degree plus sama dengan step. Lalu isinya yaitu semua. Yang lainnya tapi kalau waktu pakai cos nggak ada yang salah ya hasilnya.
Oke, kita lihat exercise 2. Jadi exercise 2 ini masalah donasi ya. Jadi masalah donasi, saya langsung buka contohnya. Jadi misalnya kalau diinputkannya seperti ini, maka di list box-nya harus ditampilkan average donations itu berapa. Lalu ada button untuk menampilkan berapa saja donasi yang melebihi rata-rata ya. Nah, itu nanti akan ditampilkannya seperti ini. Di average-nya berapa, donation more than average-nya berapa. Kemudian redisplay all itu berarti list box-nya di-clear, lalu ditampilkan ulang semuanya. Oke, yang satu button add, yang kedua button total. Ya, kira-kira itu exercise 2. Nah, ini memang saya kemarin di slide-nya exercise-nya cuma ada 2 gitu ya. Saya minta tambahkan supaya tambah banyak yang bisa dilatih, dicoba-coba di rumah. Inti dari latihan hari ini itu adalah memakai looping ya. Jadi latihan hari ini banyak memakai for, dan mungkin kadang-kadang ada if-nya mungkin ya. Tapi intinya banyak memakai for supaya kalian terbiasa pakai for dan while yang versi C#. Jadi untuk latihan nomor 2 sampai seterusnya ini memang tidak dikumpulkan, tetapi silakan Anda coba di rumah ya. Oke, saya akan akhiri pertemuan ini kecuali untuk beberapa nama yang saya minta untuk tetap tinggal. Untuk yang lainnya